kita. Tuhan bersama kita. Kami Soferdia setiawan, kami berjanji setia berkarya dalam semangat SVD yang mulia. Misi mulia jadi hidup kami, berjuang bersama takkan berhenti. Mari berkarya, mari berdoa, membangun dunia penuh cahaya. Soferdia tercipta kita, berpribadi dalam kasih-Nya. Jangan lelah berkarya, Tuhan bersama kita. 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 Iya, Tuhan bersama kita. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para anggota Soferdia, para konfrater, selamat sore. Bagaimana kabar Anda semua sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kita ingin pada sore hari ini sebagai SVD, sebagai anggota Soferdia, ternyata syukur menjadi kekuatan bagi kita dalam situasi apapun hidup kita. Kan begitu ya? Syukur itu bukan hanya ucapan. Syukur itu lebih mengungkapkan sikap hati. Santo Paulus katakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, coba buka 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Di mana berulang kali Santo Paulus mengajak kita bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, tentu kita bertanya, apa sih syukur? Ya, dan berulang kali kita katakan kami bersyukur kepadamu. Dan berulang kali kita katakan syukur. Ya, syukur adalah sikap batin. Sikap batin yang mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, entah besar atau kecil, adalah pemberian Tuhan. Jadi apa yang kita miliki, apa yang ada bersama kita itu adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus memiliki sikap hati. Karena ini semua adalah pemberian Tuhan. Bersyukur bukan hanya mengucapkan terima kasih. Bukan hanya itu. Melainkan menyadari dan menghargai kehadiran kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Memang bagi banyak orang syukur mudah diucapkan saat hidup berjalan lancar, saat semuanya beres. Namun bagi seorang yang menyerahkan diri, yang hidup dalam panggilan, sebagai SPD, sebagai Soferdia, yang mungkin mengalami keterpurukan, kesulitan, dan selainnya. Memang kerap kali bersyukur bisa menjadi tantangan. Tapi justru disitulah kekuatan syukur yang sejati diuji dan dimurnikan. Kan begitu? Ya. Nah, mari kita coba putarkan sebuah lagu request dari Ibu Stefani, Soferdia Santo Paulus Juanda. Selamat sore Ibu Stefani, apa kabarnya? Sehat-sehat ya, sore hari ini kita sudah mulai. Nah, ini dia lagu dari Ibu Stefani.
Selamat menikmati, semoga terhibur dan tergugah hatinya untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagimu Tuhan persembahan hidup. Iya, itulah sebuah lagu yang indah sekali ya. Semoga semua terhibur dengan kiriman lagu ini. Dan bagaimana kabarnya di Juanda sana? Semoga semua baik-baik ya, sehat-sehat. Dan ini dia yang berhut di bulan Juli. Iya, Ibu Katarina Herliana 23 Juli. Ya, Soferdia SS ya, salib suci ya. Lalu Ibu Margarita Rita 24 Juli, Soferdia SS. Ibu Kristina Sukianti 24 Juli, Soferdia Roh Kudus.
Ibu Maria Yuliani 24 Juli Soferdia Roh Kudus. Ibu Angela Clementine 25 Juli Soferdia SS. Ibu Maria, apa kabar Ibu Maria Malang, selamat ulang tahun. Semoga sehat-sehat selalu, murah rezekinya ya. Dan Bapak Paulus Soferdia GYB dan Ibu Lucia Dwi 28 Juli Soferdia SS. Dimana kita akan menyanyikan sebuah lagu Selamat Ulang Tahun bersama Jamrut ya. Selamat ulang tahun dan sehat selalu ya. Jadi umurnya panjang. Apa artinya umur panjang kalau tidak sehat ya? Yang penting sehat-sehat. Nah, ini dia bersama Jamrut. Happy birthday. Bon anniversary. Iya, mari kita tepuk tangan, bernyanyi dan mengucapkan selamat. Hari ini Iya. hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Iya, selamat ulang tahun. Sehat-sehat ya. Melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pasensya dari Luto, selamat ulang tahun. Schöner volta ed arte. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sehat-sehat ya. Bon anniversary. Tuhan memberkati Anda semua. Ini dia Jemaat Soferdia. Dari studio kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dalam pekan ini, selamat ulang tahun. Selamat, Tuhan memberkati. Nah, langsung kita lanjut ya. Dan ketika kita berulang tahun, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita napas ya. Ketika kita berhasil, kita bersyukur karena Tuhan telah menuntun, membimbing, memelihara kita.
Dan mampukah kita bersyukur ketika kita mengalami kesulitan? Ini dia tantangan yang berat. Ingatlah, syukur tidak bergantung pada situasi. Syukur sejati tidak bergantung pada kondisi lahiriah, tapi tumbuh dari kedalaman iman. Kita bisa bersyukur bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, syukur seperti ini menjadi sumber damai bahkan di tengah sakit dan kesepian. Banyak dari kita meskipun mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami cobaan, tetap bersyukur karena masih bisa bangun pagi, masih bisa melihat matahari terbit, masih bisa menikmati terbenamnya matahari, dan masih diberi kesempatan untuk berdoa, dan begitu masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, bagaimana kita sebagai anggota SPD, bagaimana kita sebagai anggota Seperdia, apakah di tengah-tengah tantangan, kesulitan, cobaan yang kita hadapi, kita masih bisa bersyukur. Semoga tantangan ini menyadarkan kita bahwa syukur itu tidak tergantung pada situasi kita, tetapi senantiasa menyadari kebaikan Tuhan, entah di dalam situasi apapun, kita tetap mau bersyukur. Begitu? Iya, nah ini dia. Kita bersyukur padamu, Gloria Trio. Ini Ibu Ida. Selamat sore Ibu Ida. Semoga lagu ini menginspirasi banyak di antara kita. Nah ini dia, mari kita nikmati. Selamat mendengarkan. Baru Selamat Klevo Choco semoga Karamel. selalu Susu Klevo dengan terhibur. Nutrifan. Raih impianmu. Iya. Oke, ku bersyukur padamu. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan,
itulah lagu request dari Ibu Ida Soferdia Santo Paulus Juanda. Ku bersyukur kepadamu, yang dinyanyikan oleh Gloria Trio. Dan apa yang terungkap dalam lagu ini, ya dalam situasi apapun dalam hidup kita, bukankah semua yang kita terima, yang kita alami ini berasal dari Tuhan, Sang Pemberi kehidupan bagi kita. Itulah sebabnya kita bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan coba lanjutkan lebih dahulu bagaimana kita bisa bersyukur di tengah kesulitan. Bagaimana kita bersyukur di tengah tantangan, di tengah penderitaan, di tengah cobaan. Iya, kita belajar dari hidup Yesus sendiri. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dalam penderitaannya di kayu salib, ia tetap menyerahkan diri kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Kita pun dipanggil untuk menemukan makna dan berkat tersembunyi dalam pengalaman hidup yang pahit ini. Mampukah kita? Siapa bilang tidak mampu? Mungkin tubuh kita tak sekuat dulu. Mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi semakin berat. Namun itu semua tidak menghalangi kita untuk bersyukur. Setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap karya yang kita lakukan, gerak-gerik kita, bukankah itu anugerah? Anugerah yang tiada lain berasal dari Bapa yang mengasihi kita. Iya, itu dia. Kerap kita menghadapi kesulitan, kerap kita menghadapi tantangan, kerap kita mengalami orang lain tidak memahami kita. Nah, disitulah kita akan melihat betapa syukur sebagai suatu anugerah yang akan membawa sukacita, damai, bahagia dalam hidup kita. Itu dia. Dan sekarang request dari Bapak Stephen Soferdia Santo Paulus Juanda, Pika Ndarboy Geng. Iya, pasti semua nih sambil berjoget ya. Silakan, ayo. Goyang ke pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke
Pica. Wah, tadi goyang tidak ini Pak Stefan? Iya. Ini ada sharing. Dari siapa ya? Sharing, ya kita dengarkan. Iya. Selamat sore para Iya, pendengar selamat Radio sore Komerso Pak. Verdia. Salam Soverdia. Perkenalkan, nama saya Eva sebagai Ketua Soverdia Muda. Saya ingin bersharing tentang tema pada hari ini. Senantiasa bersyukur dalam situasi apapun menjadi kekuatan kita sebagai Soverdia. Menurut saya, tema pada sore hari ini cukup menarik. Saat awal Soverdia Muda dibentuk, awalnya hanya 15 orang. Di sini saya sebagai Ketua Soverdia Muda pertama agak bingung, kok hanya 15 orang saja ya. Tetapi di sini saya tetap bersyukur dan selalu berdoa agar semakin banyak yang mau ikut bergabung. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih 1 tahun, bertambah menjadi 30 orang. Di sini saya sangat bersyukur akhirnya anggota Soverdia Muda bertambah. Itulah pentingnya kita harus selalu bersyukur dalam hal apapun. Demikian seri singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Eva telah bersharing. Semoga perjalanan Soverdia Muda semakin kita bersyukur, Tuhan akan menambahkan. Iya, syukur membuat kita damai. Syukur membuat kita tenang. Meskipun di tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, mandek. Tapi kalau kita selalu bersyukur dari apa yang kita dapatkan, Tuhan akan melengkapinya. Bukankah begitu? Iya. Terima kasih. Dan ini dia pertolonganmu. Request lagu dari Eva sendiri ya. Pertolonganmu. Ya, memang pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan ini dia, semoga kita selalu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu
pertolongan Tuhan memang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Nah, kita di dalam mensyukuri segala sesuatu tentu pertama-tama karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kita melalui berbagai cara yang kerap kali kita tidak pahami. Nah, tentu syukur membuat hidup kita ini damai, bahagia. Orang yang bersyukur tentunya tidak mudah mengeluh, bukan? Ia tidak akan sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia bisa tidur nyenyak dan pagi bangun dengan senyum, segar. Hidupnya damai, hidupnya bahagia, karena hatinya tidak penuh dengan rasa kekecewaan, tetapi penuh dengan pengharapan. Syukur membuat kita melihat hidup bukan dari kekurangan, tetapi dari kasih Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Karena itu, semakin kita bersyukur, semakin kita merasa cukup. Dan semakin kita merasa cukup, semakin kita merasa bahagia. Bukankah begitu? Iya, syukur kelihatan gampang untuk diucapkan. Kalau kita melihat itu hanya ungkapan kata. Tetapi syukur itu sungguh merubah, membentuk, dan melingkari hidup kita. Karena hati kita, hati yang penuh syukur akan nampak dalam bibir kita ketika kita berkata, melalui mata kita ketika kita memandang, dan gerak hidup kita akan diliputi dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ini dia sekali lagi Ibu Ida meminta request lagu, apa judulnya? Melita Sidabuta, mengucap syukur. Wah, cocok ini ya. Tiap kali kita diajak untuk mengucap syukur. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, mari kita satukan dalam syukur. Ini dia. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan.
Sita Butar. Iya, Ibu Ida, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Selamat sore, selamat petang. Sehat-sehat ya? Nah, tentu kita ingin melihat lebih jauh lagi. Iya, peneguhan untuk kita. Kalau saya mau membuat suatu perbandingan, syukur itu bagaikan cahaya matahari di hati kita. Semakin kita membuka jendela hati, semakin hangat hidup terasa. Bukankah begitu? Sama di dalam rumah kita. Kalau pintu kita tutup sepanjang hari, bahkan tidak pernah dibuka, meskipun ada AC, rasanya sumpek bukan? Tetapi begitu kita buka jendela, suasana sumpek, mulai ditarik angin keluar, lalu masuklah udara segar. Nah, begitulah dalam hidup kita. Semakin kita membuka hati kita, semakin kita merasakan kehangatan Tuhan. Dan kalau kita menutup diri, artinya apa? Tidak ada kehangatan, begitu saja. Dan akhirnya sedikit goncangan kita mudah patah semangat. Karena itu, saudara-saudariku, syukur mengantar kita untuk senantiasa membuat kehidupan kita teguh, kuat, damai, bahagia, dan merasakan kesegaran karena Tuhan ada bersama kita. Lalu, bagaimana? Apakah kita mampu bersyukur melewati hal-hal kecil, melakukan hal-hal kecil
yang kita lewati dalam hidup kita, apakah kita mampu mensyukurinya? Jangan tunggu hal yang besar. Di dalam kesulitan saya, adakah kita melihat berkat terselubung? Hanya hati yang terbuka bisa merasakan, bisa mengatasi, bisa melewati. Karena itu, bersyukurlah senantiasa, karena Tuhan itu baik, dan Ia selalu baik, dan senantiasa baik. Nah, kita akan mendengarkan lagu ini. Semangat ya, ku tak akan menyerah. Nah, ini dia sebagai peneguh, penguat, pembawa damai dalam hidup kita. Ku tak akan menyerah. Ya, selamat menikmati. Tuhan memberkati. Putri Siagian. Iya, ini dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana
Aku tak akan menyerah, sungguh luar biasa ya. Iya, kalau kita dalam menghadapi segala sesuatu ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan merasa tidak ada jalan lagi. Bila kita tetap tegar hati untuk sesuatu yang baik, pasti ada solusinya. Iya, memang di dalam perjalanan kita berkomunitas, berkelompok, dalam satu paguyuban, melalui refleksi, melalui melihat apa yang sudah terjadi ini, pandanglah, lihatlah yang sudah lewat ini sebagai suatu anugerah, bukan tantangan lagi. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Itu Paulus nasihatnya kepada jemaat di Roma. Kita lihat perjalanan komunitas kita. Kita punya waktu. Banyak tentu dari kita mengalami masa sulit, itu pasti. Tantangan pasti. Tidak dimengerti pasti. Tetapi apakah itu harus membuat kita putus asa? Kita harus berprinsip, ku takkan menyerah. Kita sebagai pribadi-pribadi tentu akan melewati begitu banyak ujian kehidupan. Ketika kita menoleh ke belakang, mari kita belajar bukan untuk melihat luka, tetapi lihatlah rahmat yang akan menyertai kita. Luka itu bisa membentuk dan menguatkan. Pernahkah kita menyadari bahwa luka dan air mata justru membentuk kita jadi pribadi yang sabar, yang bijak? Pahitnya perjuangan kita bukan untuk disesali, tetapi untuk disyukuri. Karena di sanalah Tuhan menguatkan kita. Nah, coba sebagaimana kayu wangi, apalah namanya, seperti yang ada di Timor. Kayu wangi harus dibakar untuk mengeluarkan harum. Begitulah pula hidup kita. Pengalaman pahit masa lalu bukan akhir, melainkan bagian dari proses Tuhan mau membentuk kita. Nah, kita coba melihat kembali bersama Bunda Maria. Kita mengalami kebaikan-kebaikan bersama Bunda Maria yang selalu mendoakan kita di dalam kesulitan kita, di dalam perjuangan kita, di dalam hidup kita. Ya, begitulah hidup ini menjadi indah. Begitulah hidup ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Ini dia. Mari bersama Bunda pemersatu kita. Dia adalah perlindungan.
Perang tak jua berhenti, tangis anak menggema sendiri, namun harapan belum senang. Bunda tuntunlah kami semua. Bunda Maria, Bunda pemersatu, doa kami naik padamu. Ajari kami membuka hati seperti Engkau yang setia mencari kehendak Tuhan dalam sunyi. Jadikan kami pembawa damai, agar dunia pun bersatu kembali. Ave, Ave, tuntun langkah menuju restu dengan iman yang sederhana. Kami mau jadi cahayanya. Bunda Maria, Bunda pemersatu, doa kami naik padamu. Ajari kami membuka hati seperti Engkau yang setia mencari kehendak Tuhan dalam sunyi. Jadikan kami pembawa damai, agar dunia pun bersatu Iya, lagu Ave Maria. Semoga lagu ini menginspirasi kita. Ini dia Soferdia Jogja yang bulan Juli ini genap 40 tahun. Ini mars yang saya buat untuk peringatan Soferdia Jogja berumur 40 tahun. Menempa insan muda dari bangsa dan suku.
Iya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, inilah tahun ini Soferdia Jogja merayakan 40 tahun keberadaannya di kota Jogja. Ya, para konfrater terkasih dan juga para Soferdia semuanya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, bersyukur atas perlindungannya, bersyukur pula ketika kita mengalami tantangan dan kesulitan. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan itulah ungkapan syukur yang luar biasa. Nah, sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Berakhirlah sudah dengan lagu ini perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan iya, kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan untuk segala yang boleh kita alami. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Nah, untuk itu sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Ya, silakan tutup dengan Marilah doa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama ditemukan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Sofedia pada hari ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Sofedia pada sore hari ini semakin hari semakin dekat dalam lindungan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Mortika. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Bapa Arnoyanse, bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa Surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang kering gersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Ya, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga hari ini semakin membuka hati,
semakin kita terbuka, semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Eva, terima kasih kepada Anda semua, para anggota Soferdia dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat petang, dan Tuhan beserta kita. Amin. Ciao.